Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله أيها الإخوان وإخواتي rahimakumullah azza wa jalla. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat. Dengan nikmat ini kita bisa berkumpul kembali di setiap hari Sabtu malam Ahad di majelis ilmu dalam rangka kita untuk belajar bersama-sama menambah ilmu agar ibadah kita semakin baik, semakin benar sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahihah. Dan bukan hanya itu saja, tujuan kita mencari ilmu adalah untuk kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita mencari ilmu bukan tujuannya karena Allah, maka bukan semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin menjadikan kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, tujuan kita belajar, tujuan kita thalabul ilmi, tujuan kita tafaqquh fiddin, agar kita terbebas dari penyakit yang namanya al-jahlu, bodoh. Bukan menghilangkan penyakit al-jahlu, kebodohan dalam diri kita, tapi yang paling penting di satu sisi kita menghilangkan kebodohan dalam diri kita, kita juga menghilangkan al-jahlu, kebodohan dari orang lain. Ya, tujuan kita belajar di sini dengan niat kita yang ikhlas hanya mencari ridha Allah, dan kemudian kita berusaha dengan ilmu itu kita bisa terhindar dari penyakit yang namanya al-jahlu, yaitu kebodohan dalam diri kita, dan juga menghilangkan al-jahlu, kebodohan kepada orang lain. Jadi kita berusaha menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain atau saudara kita. Makanya para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah azza wa jalla, seorang ulama hadis, ulama yang hebat, ulama yang faqih, imamnya ahli sunnah,
imamnya ahli hadis. Beliau bisa menghafal hadis kurang lebih 800.000 hadis, bahkan sampai kurang lebih 1 juta hadis. Bagaimana dengan kita? 1 sudah hafal belum hadisnya? Belum Ustaz? Sudah belajar. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah berkata di dalam ucapannya yang bisa memberikan motivasi kepada kita para jamaah. Apa perkataan Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai', bahwa ilmu itu tidak bisa diungguli dengan apapun. Jadi ilmu itu tidak bisa diungguli dengan apapun. La ya'dilu syai' liman sahhat niyatuhu. Selama pemilik ilmu yang punya ilmu itu benar niatnya, sahhat niyatuhu, ya, sahih niyatuhu, niatnya benar, niatnya lurus. Ketika ditanya Imam Ahmad bin Hanbal dari salah satu muridnya, wa kaifa sahhat niyatuhu, bagaimana orang itu bisa niatnya lurus, niatnya benar ketika dia ingin belajar? Maka Imam Ahmad menjawab, yanwi raf'al ilmi, yanwi raf'al jahl. Dia niat supaya al-jahlu, kebodohan itu terangkat, lepas dari dirinya, hilang dari dirinya, an nafsihi wa an ghairihi. Bukan hanya kebodohan itu lepas dari dirinya, tapi dia berniat supaya kebodohan itu tidak sampai melekat dalam diri orang lain. Jadi para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi niat kita bermajlis ilmu di tempat yang mulia ini, insya Allah, maka niat kita harus lurus, niat kita harus benar. Dan yang paling penting, tujuan kita belajar, tujuan kita menimba ilmu, tujuannya adalah supaya kita tidak tertumpang dalam kebodohan, supaya tidak melekat dalam diri kita ini sifat al-jahl, penyakit al-jahl, yang ini sangat berbahaya sekali. Sehingga penyakit ini bisa terangkat, bisa hilang. Dan tidak hanya penyakit yang ada dalam diri kita, tapi penyakit yang ada di tubuh yang lainnya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas ini, supaya kebodohan yang ada dalam diri antum sekalian ini terangkat, hilang. Dengan adanya kita belajar, mencari ilmu bersama-sama kita untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasul. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, hidup pada tahun 720 Hijri, 700-an, sekarang 1400, jadinya sudah 700 tahun yang telah lalu. Ya. Di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, beliau mengatakan ya. Jadi kebodohan itu adalah penyakit yang bisa merusak dalam tubuh manusia. Jadi orang kalau nggak pernah belajar, orang nggak pernah mengenal ilmu agama, nggak pernah dia mau memahami Quran dan As-Sunnah, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan itu dia penyakit. Penyakit itu bisa memberogoli dalam tubuh manusia. Maka beliau memberikan solusi. Apa solusinya? Wa syifa'uhu, obatnya untuk bisa menghilangkan penyakit itu, ya,
Apa obatnya para jamaah? Maka obatnya yang bisa menghilangkan penyakit dalam tubuh manusia adalah yaitu dia senantiasa al-ilmu fitarqibil mutafaqqani nas minal Qur'an atau minas sunnah wa tabib daqal alim ar-rabbani. Apa yang Muhammad Al-Ghazali mengatakan? Bahwa orang itu kalau supaya dia tidak ada penyakit di dalam tubuhnya berupa kebodohan. Kalau orang bodoh itu penyakit, okay? Jadi orang bodoh itu penyakit, itu membawa petaka, membawa musibah, membawa bencana. Makanya kerusakan di tengah masyarakat ini, ketika mereka melakukan berbagai bentuk penyimpangan, kesesatan, kemungkaran, kemaksiatan, ini disebabkan karena dalam tubuh mereka itu ada namanya penyakit. Artinya al-jahlu, bodoh. Orang bodoh itu menimbulkan bencana yang luar biasa. Syifa'uhu, obatnya adalah apa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan harus belajar, mencari ilmu, ngaji, paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Jadi para jamaah yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pahami, jadi terkait dengan masalah syifa, ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa obatnya adalah yaitu dengan al-ilmu, belajar. Belajarnya bagaimana? Belajar bagaimana dia memahami Al-Quran, membuka Al-Quran, ini dipahami. Setelah dia belajar Al-Quran, ya, dia pahami, berusaha untuk diamalkan. Setelah dia belajar Al-Quran, mulai membacanya, mulai dia ini paham artinya, kemudian berusaha untuk diamalkan, maka dia juga belajar dengan sunnah Nabi. Maka dua obat ini bisa menyembuhkan penyakit dalam diri seseorang. Jadi kalau orang tidak paham terkait dengan Al-Quran, kitabullah yang Allah turunkan dari langit, dan sunnah Rasul yang dimana Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan kitabullah Al-Quran ini, maka orang tersebut tetap dalam kebodohan. Makanya ini bahaya para jamaah. Orang bodoh ini bisa menimbulkan bencana. Ibnu Qayyim melanjutkan bahwa sumber dari kedoliman, sumber dari segala malapetaka dan juga penyimpangan dalam ibadah itu disebabkan al-jahlu, bodoh. Jadi aslul al-dhulm, ya, bahwa penyebab sumbernya adanya kezaliman, bahkan sampai sumber adanya penyimpangan, terjadinya kesyirikan, itu juga disebabkan karena apa? Al-jahlu, kebodohan. Jadi kalau kita lihat biasa datang bulan Syura, bulan Muharram. Kalau orang punya ilmu, ketika datang bulan Muharram, bulan Syura, tahun baru umat Islam, bagaimana cara menyambutnya? Doa kepada Allah. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu, keberkahan umur, dan semakin tambah taatnya ibadahnya kepada Allah. Cukup berdoa. Menyambut bulan Syura, Muharram, banyak berdoa kepada Allah, dan dia berusaha untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan. Tapi
Bagi orang yang tidak punya ilmu, bagi orang yang di dalam dirinya ada jahlu, apa yang terjadi? Ketika menyambut bulan Syuro, bulan Muharram, mereka mengadakan ritual-ritual yang di situ menyelisihi agama syariat Allah. Dengan ada ritual apa? Contoh, larung sesajen, menyembelih hewan. Tujuannya apa? Dikorbankan untuk yang menunggu laut, menunggu pohon, menunggu rumah, sungai, jembatan, lalu bertemu. Contoh. Tujuannya untuk apa? Liwairillah, bukan untuk Allah, tapi li syaitan, lil jin, untuk jin. Jadi saya dari dengar itu proyek jembatan Lebubetan itu, ketika traktornya atau kapal truknya ini berhenti, ya ini entah benar atau tidak, isunya itu sesajennya kurang. Ada yang mengatakan dukunnya ngambek karena nggak dibayar. Ada yang mengatakan nanti bisa makan korban. Asumor mahal. Jadi kalau orang-orang bodoh yang dia ini melakukan satu amalan, apa yang terjadi? Rusak yang terjadi, kerusakan yang terjadi. Bukan menambah kebaikan, ridho, berkahnya Allah, pertolongan Allah, siksa Allah turun, azab Allah turun, murkanya Allah turun. Jadi para jamaah ini, kalau orang tidak punya ilmu, ketika dia berbicara itu menggunakan akalnya atau nafsunya, bukan menggunakan syariat, bukan menggunakan Al-Quran, bukan menggunakan dengan sunnah, tapi dengan apa? Akal. Jadi kalau antum berbicara, berbincang-bincang, bahkan sampai berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu, apa yang terjadi? Dia akan berkata yang keluar dari kalimatnya adalah sesuatu yang menyebabkan emosi. Bukan yang menyebabkan orang itu semakin dingin, semakin paham, semakin mengerti, tapi menyebabkan semakin emosi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia diajak debat dengan orang-orang yang bodoh, bukan orang yang pintar ya, orang bodoh, dia tidak menanggapinya. Lebih baik dia tinggalkan. Kenapa? Yang terjadi pasti nanti pertengkaran. Percuma ketika nanti dijelaskan ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini ayatnya, ini hadisnya. Apa yang terjadi? Dibantah dengan akal, dibantah dengan nafsu. Kalau orang Jawa okolnya, wes ajak gelut. Makanya Imam Syafi'i ketika dia ini berdebat atau berdiskusi dengan orang bodoh, gak mau, tinggalkan. Percuma. Kalau ini nanti tetap diterima, apa yang terjadi? Sama aja dia berbicara dengan bangkai hidup, karena nggak berkualitas. Nah itu ulama dulu ya. Jadi ulama dulu itu menjaga betul. Lebih baik dia berdiskusi dengan orang yang punya ilmu, sama-sama ngertinya, dia ngerti Quran, dia ngerti hadis ulama. Nah ini diajak diskusi.